Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Dai Marketer, di sesi ini alhamdulillah kita telah memasuki sesi untuk membahas sub materi-materi silabus di kurikulum Dai Marketer. Alhamdulillah, materi-materi sebelumnya insya Allah kami berusaha mengkolerasikan relevansi materi-materi agar betul-betul memberikan signifikansi keilmuan baik secara praktik maupun juga secara teorinya, insya Allah. Baik, sahabatku Dai Marketer, pada kesempatan ini materi yang kita angkat ini materi yang sangat relevansi, materi yang sangat memberikan referensi terbaik lah untuk kita melakukan aktivitas pemasaran kita. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita memulai mengkaji materi marketing 3.0. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabatku dari marketer, marketing 3.0, buku ini kami rangkumkan dari pakar marketing internasional, yaitu Philip Kotler, yang disusun langsung bersama dengan Pak Hermawan Kartajaya dan Iwan Setiawan. Di sampul buku marketing 3.0, esensi yang disampaikan oleh buku ini yaitu dari produk to customer to the human spirit. Nah, ini yang kita kaji seperti apa modelnya di dalam aplikasian marketing 3.0. Baik, salah satu kutipan dari Philip Kotler menyebutkan bahwa dalam 5 tahun, jika Anda menjalankan bisnis Anda dengan cara yang sama seperti yang Anda lakukan sekarang, Anda akan gulung tikar. Takeaways-nya di awal disebutkan bahwasanya jika dalam kurun waktu 5 tahun kita menjalankan bisnis kita dengan cara yang sama, maka bisnis kita akan mengalami kemunduran atau gulung tikar. Ini salah satu kutipan awal oleh Philip Kotler di awal pembahasan buku marketing 3.0. Seperti apa pembahasan selanjutnya? Mari kita lihat slide selanjutnya. Pemasaran akan kehilangan efektivitas. Pemasaran akan kurang efektif dalam beberapa tahun ke depan. Anggaran pemasaran akan lebih rendah. Perusahaan ingin pemasar berbuat lebih agar tercapai keseimbangan atau efektivitas. Penjabarannya itu terdapat 5 item, yaitu terdiri dari distributor, traditional media, competition, public, dan social media network. Apa yang menjadi kunci, apa yang menjadi poin yang disampaikan di awal atau yang menjadi background dari buku ini, yaitu marketing akan kehilangan efektivitas. Pada bagian distributor akan menuntut lebih banyak promosi perdagangan. Ini akan meninggalkan lebih sedikit uang. Efisiensi dalam pengeluaran budget untuk riset pemasaran, periklanan dan promosi konsumen untuk membangun merek, dan pada akhirnya mengurangi ekuitas merek atau reduce brand equity.
Kita lihat di slide ini, pada bagian distributor, investor kemudian akan menurunkan peringkat saham. Ini akan meninggalkan perusahaan dengan lebih sedikit sumber daya untuk menopang permintaan. Dan ini adalah lingkaran vicious. Inilah indikator atau poin yang menjadi penjabaran dari subbab distributor. Kemudian apa yang terjadi pada media tradisional? Media tradisional seperti TV yang berdurasi 30 detik, surat kabar dan lain-lain tumbuh kurang efektif. Kompetisi kategori begitu ramai dengan pesaing sehingga pemotongan harga yang besar tidak dapat dihindari. Kemudian di poin publik, masyarakat dalam keinginannya untuk berbelanja itu lebih sedikit, akan cenderung tidak membayar harga yang lebih mahal atau lebih tinggi untuk merek-merek teratas, di mana perbedaan kualitasnya minimal. Ada pergeseran kuat ke merek, ke sub-sub merek. Ini berarti bahwa merek teratas dinilai terlalu tinggi dan mungkin ada ribu merek. Kemudian realita yang kelima, social media network. Jaringan media sosial akan memainkan peran yang semakin berpengaruh dalam membentuk evaluasi merek. Inilah yang menjadi background di dalam pemasaran 3.0, yaitu latar belakang yang diangkat terhadap realita yang terjadi di setiap sub, dan terdapat 5 poin, yaitu mulai dari penyalurannya, media tradisional, kompetisi, publik, dan social media network. Berikut penjabarannya. Kehidupan kita mulai sekarang. Ada 6 poin, yaitu tentang kompetisi konvensi, mati atau berakhir. Ini loh sesuatu realita yang harus kita sinkronkan dengan kondisi-kondisi yang memang menjadi tolak ukur kita di dalam aktivitas atau realita di dalam yang ini disampaikan di buku Marketing 3.0. Media dikendalikan lebih sedikit, kekuatan media sosial lebih banyak. Jadi ada kontrol, the control media less power, social media more power. Media sosial lebih banyak atau media sosial lebih kuat perannya di sini. People don't see the value in minimal difference. Orang tidak melihat nilai dalam perbedaan. Minimal orang percaya orang asing di komunitas, bukan iklan atau perusahaan. Inilah pergeseran mindset. Atau orang tidak membayar lebih untuk merek, untuk suatu brand, suatu kehancuran bisnis. Kemudian yang terakhir itu orang tidak membayar lebih untuk merek atau kehancuran bisnis. Inilah analisa yang harus kita bentuk sekarang untuk melangkah atau berkembang di dalam realita pemasaran 3.0. Saatnya untuk berevolusi, saatnya untuk berubah, saatnya untuk berkembang. Marketing 3.0 dari produk to customer to the human spirit. Inilah esensi yang akan kami sampaikan, yang akan disampaikan dalam ulasan sesi ini, yaitu Marketing 3.0, from product to customer to the human spirit.
Pertanyaannya, mengapa harus marketing 4.0? Ini tentang hidup dan dunia kita. It's about our lives and our world. Jadi di slide ini kita menemukan pergeseran kunci atau ada 5 pergeseran kunci yang dibahas di dalam pemasaran 3.0. Yang pertama adalah the world atau dunia. Yang kedua adalah marketing. Yang ketiga brand atau merek. Yang keempat adalah perusahaan atau company. Dan yang terakhir the communication to win customer. Komunikasi ke pelanggan kita. Inilah the key shift around the marketing 3.0. Inilah 5 kunci yang akan dibahas dalam pemasaran 3.0. Baik, untuk membahas kunci di dalam pemasaran 3.0, kita akan membahas yang pertama mengenai poin the world atau dunia. Ada 3 bentuk atau ada 3 formula untuk membentuk atau memimpin di pemasaran 3.0. Yang pertama, era partisipasi dan pemasaran kolaboratif. The act of participation and collaborative marketing. Yang kedua, era paradok, globalisasi dan budaya pemasaran. The act of globalization paradox and culture marketing. Yang ketiga, era masyarakat kreatif dan pemasaran semakin semangat manusia atau spirit. The act of creative society and human spirit marketing. Inilah 3 poin yang menjadi key di dalam poin dunia, the world. Ruang lingkupnya yaitu terdapat 5 ruang lingkup di dalam dunia, yaitu lingkup besarnya adalah ekonomi, teknologi, social culture, market, dan political legal. Apa-apa saja yang menjadi bagian di dalam ruang lingkupnya. Yang pertama, kalau kita menjabarkan ruang lingkup di dalam bagian teknologi New Wave memfasilitasi penyebaran informasi, ide, dan opini publik yang memungkinkan konsumen berkolaborasi untuk pencapaian nilai. Kemudian di ruang lingkup political dan social culture, yaitu teknologi mendorong globalisasi landscape politik dan hukum, ekonomi, dan sosial budaya yang menciptakan paradok budaya di masyarakat. Orang memiliki lebih banyak kecemasan dan keinginan. Nah, pada bagian poin ini, ruang lingkup political, ekonomi, social culture, terdapat beberapa kecemasan dalam ruang lingkup ini. Kemudian teknologi juga mendorong munculnya pasar kreatif yang lebih spiritual, yang lebih ke human centric, lebih ke honesty di dalam melihat dunia pasar. Ini di ruang lingkup yang terdapat pada the creative society and human spirit marketing. Ini yang menjadi ruang lingkup di dalam pembahasan yang pertama, key shift di marketing 3.0, yaitu tentang 3 poin ini di pembahasan the world. Baik, kita akan membahas satu persatu. Membahas satu persatu poin dari 3
yang termaktub di dalam pemasaran 3.0. Yang pertama itu era partisipasi dan kolaborasi, pemasaran kolaboratif. Di pada bagian ini terdapat kombinasi antara komunikasi dan kolaborasi. Bagaimana mengkolaborasikan marketing 2.0? Artinya manajer mendengarkan suara konsumen untuk memenuhi pikiran mereka dan menangkap wawasan pasar. Di marketing 3.0, konsumen memainkan peran kunci dalam menciptakan nilai melalui penciptaan produk dan layanan bersama. Jadi terdapat suatu gambaran yang signifikan bagaimana mengkomunikasikan dan berkolaborasi di era partisipasi atau yang disebut dengan pemasaran kolaboratif antara marketing 2.0 dan 3.0. Kemudian era paradoks globalisasi dan budaya pemasaran. Dilihat dari teknologi informasi, terdapat pertukaran informasi yang meliputi bangsa atau perusahaan, bahkan terjadi dalam konteks individual yang terjadi di seluruh dunia. Kemudian teknologi transportation technology, perdagangan dan pertukaran fisik, dan dalam nilai rantai pasokan. Lalu globalisasi menghubungkan dunia tetapi menciptakan dampak paradoks, kebingungan, ketidakpastian. Globalisasi, demokrasi menemukan lebih banyak akar global, integrasi ekonomi budaya global universal. Sehingga muncullah paradoks di mana China non-demokratis tumbuh dalam kekuatan ketimpangan ekonomi. Terjadi ketimpangan ekonomi, budaya, tradisional atau sukuisme. Nah, ini yang terjadi di dalam konteks paradoks. Kemudian yang menjadi kecemasan yang terbesar dan keinginan konsumen, kesadaran dan kepedulian yang lebih besar tentang kemiskinan, ketidakadilan, kestabilan lingkungan, tanggung jawab masyarakat, dan tujuan sosial. Keinginan untuk membuat masyarakat mereka dan dunia pada umumnya tempat yang lebih baik dan ideal untuk ditinggali. Lalu apa artinya bagi pemasar dalam konteks paradoks global dan budaya pemasaran tersebut? Apa yang menjadi arti untuk pemasar melihat kondisi tersebut? Mengatasi kecemasan dan keinginan berbagi mimpi yang sama atau membuat perbedaan. Inilah pekerjaan-pekerjaan yang harus dipecahkan oleh seorang pemasar. Address the anxiety and desire, share the same dream, make a difference. Membuat diferensiasi. Inilah kreativitas yang harus dibentuk oleh seorang pemasaran melihat kondisi global pada saat ini. Nah, kemudian pada poin ketiga, the act of creative society and human spirit marketing, atau era masyarakat kreatif dan pemasaran human spirit. Perkembangan sosial dalam peradaban manusia, the social development in human civilization, yang menurut Daniel Pink, the world new mind. Ketergantungan, rhythms of Maslow. Inilah indikator yang dibentuk atau flowchart yang dibentuk di dalam konteks era masyarakat kreatif dan pemasaran human spirit.
Jadi mereka membentuk dunia, berusaha meningkatkan dunia, mencari makna kebahagiaan dan realisasi ke spiritualnya. Ini berdasarkan atau menurut teori Maslow, jadi kebutuhannya itu berada di tingkat yang paling atas. Poin ini. Kemudian peran mereka dominan menghubungkan konsumen atau gaya hidup konsumen, sikap berpengaruh terhadap teknologi dan pengaruh budaya. Budaya juga ikut berpengaruh terhadap peran. Dampak pada kebutuhan di mana yang meliputi produk, konsumen, dan layanan memuaskan kebutuhan, pengalaman menyentuh sisi spiritual mereka. Jadi peran aktif lebih ke bagaimana melakukan aktivitas itu melibatkan spiritual. Kemudian apa artinya bagi pemasar? Nah, di sini pemasar menyediakan makna spiritual adalah preposisi nilai masa depan dalam pemasaran model bisnis berbasis nilai. Key takeaway-nya yaitu pemasaran berbasis nilai atau value. Baik. Orang-orang mencoba mengelola paradoks. People try to manage this paradox by, dengan cara-cara apa orang-orang akan memanage paradoks atau ketidakstabilan atau ketidakpastian. Ada 3. Yang pertama, mencari rasa keberlanjutan, kontinuitas dalam hidup mereka. Yang kedua, mencari hubungan dengan orang lain, berbaur dengan komunitas dan masyarakat lokal mereka. Kemudian yang ketiga, mencari arah ketika orang mulai bergabung bersama-sama untuk mendukung tujuan sosial. Ini adalah bentuk yang lebih canggih di era pemasaran yang berpusat pada konsumen, di mana konsumen menuntut pendekatan pemasaran yang lebih kolaboratif, berbudaya, dan spiritual. Inilah yang mencangkup di dalam pemasaran 3.0, yaitu kolaborasi, berbudaya, dan spiritual. Jadi inilah formula atau strategi di dalam tiga poin di dalam penjelasan yang mencakup bagian the world. Jadi bagaimana menawarkan, yaitu dalam bentuk konten, di era partisipasi, yaitu stimulus, di era globalisasi paradok, terdapat suatu masalah, problem, di era masyarakat kreatif, resolusi. Resolusinya apa? Spiritual marketing. Di era globalisasi paradox, cultural marketing. Di era participation di stimulus, kolaboratif marketing. Inilah solusinya. Ya, artinya ketika kita bertanya tentang apa yang ditawarkan dalam konteks the act of participation, maka solusinya yaitu kolaboratif marketing. Kemudian pada paradok global, sehingga terjadi beberapa ketidakpastian, terjadi banyak masalah, beberapa masalah, maka solusinya adalah culture marketing. Dan yang terakhir adalah the act of creative society, yaitu kita menawarkan solusi, itu dengan spiritual marketing. Kita berada di poin yang kedua, yaitu the marketing. Dimana pada poin pertama, the key